Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Desain Bagus. Oke teman-teman, ini adalah video tutorial serial ke-13 yang merupakan lanjutan pembahasan fungsi dan cara menggunakan kelompok tool edit pertama di lembar kerja mode edit di aplikasi PicsArt. Agar teman-teman menguasai semua fungsi dan cara menggunakan tool edit di aplikasi PicsArt, saya sarankan untuk menonton seluruh video tutorial cara menggunakan aplikasi PicsArt ini secara berurut, mulai dari serial pertama hingga serial ke-13 ini yang sudah kami draft dalam playlist How to Use PicsArt. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan lanjutan fungsi dan cara menggunakan kelompok tool edit pertama di mode edit di aplikasi PicsArt. Oke teman-teman, pada video serial ke-12 sebelumnya kita sudah membahas fungsi dan cara mengaplikasikan kelompok tool edit pertama yang ada di dalam tool edit alat ini. Teman-teman bisa mempelajari kembali fungsi dan cara menggunakan tool edit yang ada di dalam tool alat ini dengan melihat kembali video tutorial serial ke-12 sebelumnya. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video ke-12 sebelumnya, kelompok tool edit pertama ini adalah kelompok tool edit yang merupakan gabungan dari kelompok tool edit kedua dan ketiga. Jadi untuk tool edit yang sudah saya bahas pada video sebelumnya, tidak lagi kita bahas secara detail pada video ke-13 ini agar durasi video tidak terlalu panjang. Baik, sekarang kita lanjutkan ke tool edit effect. Tool edit effect ini sudah pernah kita bahas pada kelompok tool edit ketiga sebelumnya, dan ini hanya sebagai review saja. Teman-teman tinggal memilih salah satu jenis effect di bagian bawah ini, lalu mengatur model effect yang diinginkan dengan memilih salah satu model effect yang paling sesuai dengan project Anda, dan memilih model efek di atasnya seperti yang sudah saya jelaskan pada fungsi dan cara menggunakan kelompok tool edit ketiga sebelumnya. Berikutnya ada tool edit percantik. Tool edit ini berfungsi untuk mempercantik atau untuk memanipulasi gambar agar terlihat lebih menarik. Jika kita klik, maka kita akan diarahkan ke halaman edit dengan pilihan menu-menu edit seperti yang teman-teman lihat di bawah ini. Misalnya di sini menu romantis. Tool ini berfungsi untuk mengatur warna agar terlihat lebih lembut. Teman-teman bisa mempercantik warnanya dengan menggeser scroll bar yang ada di bagian ini, sambil memperhatikan perubahan warna pada project Anda. Jika sudah sesuai dengan keinginan Anda, klik checklist di kanan atas untuk mengkonfirmasi. Lalu selanjutnya ada tool wajah. Tool ini berfungsi untuk memanipulasi atau mempercantik bagian wajah yang diinginkan, misalnya memperlebar area wajah dan lain-lain ya. Untuk cara menggunakannya, teman-teman tinggal memilih pilihan menu yang sesuai dengan project dan keinginan Anda di bagian ini, lalu mengaturnya dengan menggeser scroll bar di atasnya sambil memperhatikan perubahan pada project yang Anda kerjakan. Begitu juga dengan menu hidung, teman-teman tinggal memilih seperti tadi, lalu atur dengan menggeser scroll bar ke kiri dan ke kanan sambil memperhatikan perubahan pada gambarnya ya. Demikian juga dengan menu bibir, mata, dan alis. Untuk cara mengaplikasikannya sama saja.
teman-teman tinggal memilih menunya lalu atur dengan menggeser scroll bar di bagian atasnya seperti tadi ya. Jadi saya pikir tool-tool ini cukup mudah teman-teman pahami. Teman-teman tinggal atur saja, dan jika sudah sesuai dengan keinginan teman-teman nantinya, jangan lupa klik checklist untuk mengkonfirmasi. Oke, untuk tool percantik ini kita anggap saja sudah selesai, karena cara menggunakannya cukup mudah dipahami dan diikuti oleh teman-teman semua. Teman-teman tinggal memilih menu yang cocok seperti yang saya jelaskan tadi, lalu tinggal mengaturnya dengan menggeser scroll bar seperti tadi ya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan tool berikutnya. Oke, berikutnya ada tool stiker. Tool ini sudah saya jelaskan pada pembahasan kelompok tool kedua sebelumnya. Lalu tool buang, tool ini juga sudah kita bahas hampir di semua video sebelumnya. Lalu ada tool text, tool ini juga sudah kita bahas pada penjelasan kelompok tool edit kedua sebelumnya. Lalu tool tambahkan gambar, tool ini juga sudah kita bahas di hampir semua video tutorial ya. Berikutnya ada tool fit. Tool ini berfungsi untuk mengatur ukuran latar belakang atau kanvas dengan ukuran yang sudah disediakan oleh PicsArt. Tool fit ini hampir mirip dengan tool potong yang sudah kita bahas pada video serial ke-12 sebelumnya. Perbedaannya, jika tool potong maka gambar akan menyatu dengan background gambar atau kanvas. Namun tool fit ini kita bisa mengatur lagi besar kecil ukuran gambar dan posisi gambar yang kita inginkan. Di sebelah kanan ini adalah pilihan warna yang bisa teman-teman gunakan untuk menyesuaikan warna background yang cocok untuk project yang Anda kerjakan. Lalu untuk mengubah ukuran kanvas, teman-teman bisa klik pada bagian rasio, lalu pilih ukuran yang cocok untuk project yang Anda kerjakan di PicsArt ini. Berikutnya ada menu tool latar belakang. Tool ini berfungsi untuk mengubah warna latar belakang atau warna kanvas dengan model atau jenis latar yang sudah disediakan PicsArt di sini. Teman-teman tinggal memilih model atau jenis warna latar belakang yang tersedia di bagian kanan ini jika ingin menggunakan jenis latar belakang yang ada di sini. Lalu ada fitur gambar atau tambah gambar. Tool ini berfungsi untuk mengganti atau menambahkan gambar sebagai latar belakang untuk proyek Anda. Untuk cara menggunakannya, setelah memilih menu gambar, teman-teman bisa memilih model gambar yang disediakan PicsArt di bagian kirinya. Teman-teman juga bisa mengatur blurnya dengan menggeser scroll bar yang ada ini ke atas atau ke bawah seperti yang saya lakukan di sini ya. Atau teman-teman juga bisa memilih gambar yang tersimpan di handphone Anda untuk background canvas pada project yang Anda kerjakan dengan menggunakan fitur tambah gambar di atas ini ya. Untuk caranya sama seperti pada cara menambah gambar yang sudah saya jelaskan pada beberapa video tutorial sebelumnya. Setelah mengganti background latar belakang atau kanvas, teman-teman bisa mengatur lagi ukuran dan posisi objek gambar ini sesuai keinginan teman-teman ya. Jika teman-teman ingin menghapus bagian objek gambar, teman-teman bisa menggunakan tool penghapus di bagian kiri ini.
dan tool penghapus ini hanya untuk menghapus objek di dalam kanvas dan tidak dapat digunakan untuk menghapus background atau kanvas. Berikutnya ada fitur atau tool bayangan. Tool ini berfungsi untuk mengatur bayangan objek yang kita inginkan. Di bagian kirinya ada scroll bar dan pilihan pengaturan lain yang berfungsi untuk memodifikasi efek bayangan seperti yang sudah saya jelaskan pada beberapa video tutorial sebelumnya. Baik, kita ke pembahasan berikutnya. Berikutnya ada tool kuas. Jika kita klik maka akan menampilkan model-model kuas seperti di bagian kiri ini. Yang pertama adalah tool kuas menyambung. Di sebelah kirinya ini adalah pengaturan untuk warna, dan untuk menggunakannya kita coret seperti ini pada bagian objek yang teman-teman inginkan. Untuk mengatur ukuran kuas, klik sekali lagi pada fitur kuas, lalu atur ukuran kuas yang diinginkan dengan menggunakan scroll bar di bagian kiri ini, seperti yang sudah kita jelaskan pada video-video sebelumnya. Lalu yang kedua adalah tool kuas juga dengan model garis putus. Sedangkan cara menggunakan dan pengaturannya sama seperti pada tool pertama tadi ya. Yang ketiga, tool kuas menyambung dengan model bayangan. Sedangkan untuk cara menggunakan dan pengaturannya sama seperti pada cara pertama tadi ya. Pada tool kuas ketiga ini, teman-teman bisa mengatur warna bayangan lain dengan memilih warna bayangan di bagian pilihan warna ini ya. Jadi berbeda dengan tool kuas pertama yang tidak memiliki bayangan dan pilihan warnanya hanya untuk garis atau untuk coretan kuasnya saja. Lalu yang keempat adalah tool kuas model gambar dengan model-model gambar yang disediakan oleh PicsArt ya. Untuk menggunakannya, teman-teman pilih dulu model gambar yang diinginkan, lalu klik sekali lagi untuk menampilkan pengaturan ukuran dan transparansinya, lalu gosok pada bagian objek yang diinginkan seperti pada cara pertama tadi. Berikutnya ada tool penghapus. Misalnya kita sudah menggambar kuas seperti ini, lalu ingin menghapus bagian hasil kuas tertentu, maka klik penghapus, lalu hapus bagian gambar kuas yang diinginkan. Jadi seperti itu cara menggunakan tool kuas ini. Jika hasilnya sudah sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan, jangan lupa klik checklist untuk mengkonfirmasi. Berikutnya ada tool tepi. Tool ini berfungsi untuk mengatur tepi atau garis pinggir untuk objek pada proyek yang Anda kerjakan di PicsArt. Yang ini adalah tool warna. Teman-teman bisa memilih warna yang Anda inginkan pada bagian ini. Kotak pertama adalah warna untuk pinggir luar, dan kotak kedua warna untuk pinggir di bagian dalamnya. Dan teman-teman bisa mengatur besar tepi atau garis pinggirnya dengan menggeser scroll bar di bagian ini seperti yang teman-teman lihat pada video tutorial serial ke-13 ini ya. Oke, jika sudah sesuai dengan kebutuhan Anda, klik checklist untuk mengkonfirmasi. Berikutnya ada tool penutup. Tool ini berfungsi untuk menambahkan penutup atau cover pada objek atau project yang Anda kerjakan di aplikasi PicsArt. Untuk cara menggunakannya, teman-teman bisa memilih model cover atau penutupnya di bagian bawah ini.
lalu memilih salah satu model penutup yang paling sesuai dengan proyek yang Anda kerjakan di bagian atasnya seperti yang Anda lihat pada contoh video ini ya. Teman-teman juga bisa menghapus bagian penutup dengan menggunakan tool penghapus di bagian atas ini, lalu pilih penghapus di bagian bawahnya dan hapus pada bagian yang teman-teman inginkan. Dan jika sudah sesuai, nantinya jangan lupa klik checklist untuk mengkonfirmasi. Berikutnya ada tool gambar. Tool ini berfungsi untuk masuk ke mode gambar. Jadi jika kita sekarang ada di mode edit, untuk masuk ke mode gambar, kita klik tool gambar ini, lalu pilih gambar, dan objek atau project yang kita kerjakan di mode edit tadi akan masuk ke mode gambar, ke mode edit gambar seperti ini ya. Dan di mode gambar ini Anda bisa memodifikasi lagi project yang Anda kerjakan, seperti yang sudah kita bahas pada video cara menggunakan tool edit di mode gambar pada video sebelumnya. Selanjutnya ada tool warna. Tool ini akan mengarahkan project yang kita kerjakan di sini masuk ke fitur color milik PicsArt juga. Berikutnya ada tool pijar lensa. Tool ini juga sudah kita bahas pada video yang membahas tool kelompok ketiga sebelumnya ya. Berikutnya lagi ada tool penutup bentuk. Tool ini mirip seperti tool penutup di atas. Bedanya hanya pada model penutup bentuk yang tersedia saja seperti di bagian bawah ini ya. Untuk cara menggunakannya sama seperti pada contoh penutup di atas tadi. Kita bisa mengatur opasitasnya dengan menggeser scroll bar di bagian ini dan memilih jenis penutup yang kita inginkan pada bagian ini. Lalu berikutnya ada tool bingkai. Tool ini berfungsi untuk menambah bingkai pada objek yang kita kerjakan dengan model-model bingkai yang tersedia di bagian ini ya. Teman-teman silahkan menggunakan tool ini jika diinginkan untuk project yang Anda kerjakan di PicsArt. Untuk cara menggunakannya sangat mudah. Teman-teman bisa memilih model bingkai di bagian ini, lalu pilih lagi jenis bingkai yang Anda inginkan di bagian atasnya seperti yang Anda lihat pada contoh video ini ya. Dan selanjutnya atur kesesuaian objek dengan bingkai yang Anda inginkan, yang Anda pilih tadi ya. Dan yang terakhir ada tool gelembung teks. Tool ini sudah kita bahas pada video tutorial ke-11 sebelumnya. Jadi teman-teman bisa pelajari lagi cara menggunakannya pada video sebelumnya ya. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan ringkas tentang fungsi dan cara menggunakan kelompok tool edit di mode edit di aplikasi PicsArt. Dengan demikian, maka berakhirlah penjelasan tentang semua fungsi dan cara menggunakan tool-tool edit yang ada di aplikasi PicsArt. Jika ada kekurangan dalam penjelasan saya dalam video-video ini, silakan teman-teman tambah di kolom komentar agar membantu saya dan teman-teman lainnya yang ingin menguasai editing di aplikasi PicsArt. Jangan lupa dukung terus channel Desain Bagus karena masih banyak tutorial menarik lainnya di aplikasi yang berbeda tentunya yang akan kami sajikan untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton hingga akhir tutorial ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.